liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, sehingga hingga saat ini kita semua Allah SWT berikan kesempatan untuk tetap bisa menjalani ibadah di bulan puasa, ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan al-maghfirah, serta bulan yang ada padanya pembebasan hamba-hamba Allah dari neraka. Juga nikmat diberikan kepada kita kesempatan untuk at-tafaqquh fid din, yaitu memahami dan mengerti agama Allah SWT, dengan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk at-ta'allum, belajar, mendalami, memahami dan mengerti apa yang Allah SWT bebankan, syariatkan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejaknya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah surat yang pendek, namun ayat ini hal yang sangat berharga bagi kita. Tidak ada yang lebih berharga dari yang namanya as-salamah, keselamatan. Baik itu keselamatan di dunia maupun yang lebih hebat lagi, keselamatan di akhirat. Surat yang akan kita baca, ayat-ayat di dalamnya membimbing kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Surat tersebut adalah surat At-Takatsur, yang mana para ulama sepakat surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi kalau kita membaca ayat, membuka Al-Quran, kita dapatkan ayat Makkiyah. Artinya ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun tatkala kita membaca ayat-ayat Madaniyah, artinya ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, yaitu hijrahnya baginda Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Surat ini memiliki tujuan yang sangat istimewa. Di antara tujuan-tujuan dari surat ini adalah an-nahyu amma yajuru ilal adab. Tujuan dari ayat ini adalah yang pertama, memberikan larangan semua perkara yang akan menyeret hamba-hamba Allah untuk memperoleh azab. Melarang semua hamba Allah
yang akan digiring menuju neraka. Nah, inilah yang kami maksud dengan keselamatan. Jika seseorang dihalangi, dijauhkan, dipalingkan dari jalan-jalan menuju kepada neraka, maka dia telah menempuh siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan. Ingat, sekali lagi kami sebutkan pernyataan yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu as-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tidak bisa diukur dengan segala sesuatu. Terbukti jika seseorang katakan dari baru lahir sudah bisa ngumpulin duit. Begitu di akhir hidupnya dia mengalami sakit, yang dengan sakit itu dokter mengatakan biayanya sekian. Ternyata harta yang selama ini dia kumpulkan nggak mencukupi. Nah, kalau Anda ingin selamat, Anda harus kerja keras, hutang sana sini untuk bisa memenuhi biayanya. Kira-kira dilakukan apa enggak? Tentunya akan dilakukan. Supaya apa? Supaya selamat. Itu baru keselamatan dunia. Nah, apalagi keselamatan akhirat. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengalami atau merasakan penderitaan akhirat. Dan itu tidak bisa ditebus dengan kekayaan yang ada di alam semesta. Dunia seisinya tidak bisa menebusnya. Nah, makanya sampai pada tingkat penyesalan yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang mengalami azab mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah saja, daripada mengalami penderitaan yang sangat berat, siksaan yang tiada tara, yang luar biasa beratnya. Sampai pada tingkat dijelaskan oleh para ahli tafsir, malaikat pun dengan hembusannya saja itu nggak tahan, sekelas malaikat. Lalu bagaimana dengan manusia? Hamba-hamba Allah, saudaraku seiman dan seakidah yang kami muliakan dan kami hormati. Tujuan yang kedua dari ayat ini adalah at-tadhkiru bis-su'ali yaumal qiyamah. Ayat ini mengingatkan kita tentang adanya pertanyaan di hari akhir nanti. Bahkan kedua kaki seorang hamba itu tidaklah bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang hartanya, umurnya untuk apa dia habiskan, hartanya dari mana dia peroleh, untuk apa dia habiskan. Juga akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Nah, diingatkan oleh ayat ini bahwasanya kita semua, seluruh anak-anak Adam, tidak ada yang lepas dari yang namanya as-su'al, pertanyaan. Dan ini sudah dimulai ketika seseorang Allah wafatkan, kemudian dia dimakamkan. Yang mengantar pada pulang, dia akan ditanya tentang 3 perkara. Itu baru muqaddimahnya. Ya. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Orang yang beriman, seorang muslim yang hakiki, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan ini. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah.
wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, mereka akan mengatakan sami'tu nasa yaquluna hadza. Cuma bisa bilang aku mendengar manusia mengatakan perkataan itu. Inilah dari mukadimah perpindahan alam sudah berbeda. Maka ayat ini mengingatkan adanya pertanyaan nanti di hari kiamat untuk kita mempersiapkan diri, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang perkara-perkara yang telah kita lakukan, yang kita katakan. Tidak ada satupun yang terlewat. Makanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasirah. Ya Allah, perhitungkanlah kami dengan perhitungan yang mudah. Allah kasih pertanyaan-pertanyaan apa yang telah kita perbuat, kemudian kita mengakui kesalahan kita, Allah tidak menganggapnya. Itu yang kita harapkan. Banyak-banyak berdoa dengan kalimat tersebut. Dan yang namanya keselamatan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu selamat, suruh berdoa, dan doa ini adalah doa pagi dan petang. Nah, yaitu memohon kepada Allah SWT al-afiyah. Nah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada badanku, keselamatan pada pandanganku, keselamatan pada pendengaranku. Juga Allahumma afini fid dunya. Ya Allah, berikanlah keselamatanku di duniaku. Wa afini fil akhirah. Dan juga berikanlah keselamatan pada diriku di hari akhir. Ini menunjukkan apa? Yang namanya keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Keselamatan adalah segalanya. Dan perkara yang paling menyelamatkan seorang hamba tidak ada lain adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, baik tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kita namai Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya menamai Allah. Kita sifati Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya mensifati Allah. Juga dalam perkara peribadatan, yaitu seseorang hendaknya beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian dalam peribadatan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Laksanakan ritual peribadatan sebagaimana yang beliau ajarkan. Semua peribadatan. Itu yang namanya mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yang semuanya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Begitu pula kita meyakini kita semua ini ciptaan Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberi rezeki kita. Oleh sebab itu dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tentunya ibadahnya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu-satunya jalan keselamatan yang paling utama. Hamba-hamba Allah, rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Adapun tema-tema yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar, yang pertama adalah an-nahyu anit tafakhuri wat takatsur. Ya. Larangan untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, dalam memperbanyak anak, termasuk di dalamnya dalam memperbanyak ilmu, walaupun ilmu agama.
kalau sekedar memperbanyak. Oh, ilmunya luar biasa, hafalannya 30 juz sama tafsirnya, cuma hafal. Tanpa ada aplikasinya dalam amalannya. Terbukti ketika dia tahu ayat-ayat tentang pengharaman ini dan itu, karena ingin at-takatsur, sekedar memperbanyak harta, anak, hantam saja. Nah, maka hafalannya sia-sia. Cuma sekedar tampungan ilmu otaknya itu. Ibarat air, cuma sekedar penampungan. Maka yang demikian walaupun ilmu agama tercela baginya. Apalagi kalau hanya sekedar modal untuk debat. Nah, oh bisa mengalahkan ini, bisa mengalahkan itu. Ya, dia bangga, sombong dengan ilmunya. Justru yang demikian tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bermegah-megahan, banyak-banyakan ilmu, harta maupun anak-anak kalau karena seseorang itu ingin bangga diri saja. Yang kedua, al-hadzu ala tazawudi minal amali salih wa alama yunajji minal azab. Anjuran untuk membekali diri dengan amal saleh. Makanya sangat ditekankan tatkala kita baru-baru belajar akidah al-usulul tsalatsa, ya, apa yang ditekankan? Al-ilmu wal amal. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala menyatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Ya. Bab pentingnya mengamalkan ilmu. Bab wajibnya berilmu sebelum beramal. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu yang kita ketahui wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Kembali kepada hal yang di atas tadi, pasti akan ditanya. Ya, dari ilmu yang diperoleh, ilmu apapun. Kemudian hendaknya kita selalu menambah dan menambah amalan soleh kita sebagai bekal untuk kehidupan hari akhir kita. Orang yang lalai akan dunianya, lupa akan masa depannya, selalu orang bilang ini orang sesat, ini orang gila. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa akan akhiratnya? Yang dia hidup di sana lebih lama, bahkan abadi, bahkan itu adalah kehidupan yang sejati bagi setiap manusia. Imma fil jannah wa imma fin nar. Entah dia akan masuk surga, kekal di dalamnya, atau sebaliknya orang-orang kafir masuk neraka dan kekal selama-lamanya di sana. Maka persiapkan bekal kita menambah dengan amalan-amalan yang saleh. Maka sesuai dengan momen yang ada, kita saat ini berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagian orang sibuk cuma nyari tanda-tandanya saja. Ini sangat tercela. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Dia perhatikan. Yang seharusnya dilakukan itu 10 hari terakhir sibuk beramal dengan amalan soleh. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak amalan soleh. Tidak kalah pentingnya perbanyak istighfar dan bertobat. Sering-sering mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Kita terlalu banyak kesalahan. Kita sering melakukan ketergelinciran, sengaja maupun tidak sengaja. Makanya sangat ditekankan juga mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mengampuni dan senang untuk mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, ini juga sering-sering diucapkan, terlebih lagi di malam hari. Ya.
sesuai dengan akhir dari bulan Ramadan yang kita ada padanya. Dan jangan terkecoh ketika ada orang mengatakan tanda-tanda Lailatul Qadar sudah terlihat. Ya, ini adalah godaan setan untuk hamba-hamba Allah supaya tidak beramal. Bisa jadi justru Lailatul Qadar itu belum terlihat, maka setan ingin mencelakakan anak-anak Adam. Ya, dihembuskanlah, diviralkanlah hal-hal yang semacam itu. Supaya apa? Sudah nggak dapat. Nah, putus asa akhirnya justru tidak beramal. Enggak. Ya, kesempatan masih ada. Meraih untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan, ya, pembebasan dari neraka, dan juga mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berusahalah untuk melakukan apa yang dapat menyelamatkan dari azab. Ya. Tadi telah kita sebutkan, yang pertama adalah tauhid. Yang kedua, berusaha beramal di atas sunnah. Ini yang terpenting. Ya. Setelah tauhid, usahakan semua ibadah kita, semua amalan yang kita lakukan itu semuanya di atas as-sunnah, as-sahihah tentunya. Ya. Salat Rasulullah perintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya di atas sunnah salatnya tersebut. Kemudian yang ketiga, dari tema yang terkandung di dalam surat At-Takatsur adalah at-taqidu ala anna yaumal qiyamati haqqun wa ala annal hisaba haqqun wa ala annal jazaa haqqun. Pemastian bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Dan seruan kebenaran hari kiamat itu adalah dakwah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi berikutnya, termasuk baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW juga menghabarkan di antaranya ayat yang kita baca, pemastian bahwasanya hari kiamat itu pasti adanya, tidak diragukan lagi. Yang di dalam hari kiamat tersebut ada padanya al-hisab, perhitungan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita tadi apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Allah sebutkan kamu berbuat salah ini, itu dan sebagainya. Dia tidak bisa mengelak iya. Namun Allah menyatakan aku tidak menganggapnya. Bahkan kalau mendapatkan al-maghfirah, ampunan, Allah tidak tunjukkan kepada siapapun. Yang mengetahui kesalahannya hanya yang bersangkutan sama Allah saja. Sehingga para saksi yang ada pada saat itu mengatakan, bahagia sekali hamba ini. Datang menghadap Robnya, tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa? Nggak ada. Rasulullah pernah berbuat salah, kemudian Allah tegur dan bertobat darinya. Ya. Demikian, nggak ada yang selamat dari yang namanya kesalahan. Nah, apalagi kita terlalu banyak, ya. Maka kita mengamalkan apa yang Rasulullah mengajarkan untuk memohon hisaban yasirah. Ingat, al-hisabu hakun, ya. Hari perhitungan, ya. Semua kesalahan Allah tunjukkan, semua kebaikan juga Allah tunjukkan. Itu benar adanya. Tidak ada keraguan bagi seorang muslim, apalagi seorang mukmin. Kemudian juga annal jaza hakun. Yang namanya pembalasan itu benar adanya. Dan pasti Allah akan membalas sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jika amalannya baik,
akan mendapatkan balasan kebaikan yaitu al-jannah. Jika amalannya buruk, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan yaitu an-nar. Ayat yang pertama setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu alhaakumut takatsur. Ya. Allah SWT mengingatkan hamba-hambanya. Alha yaitu telah melalaikan. Siapa? Kum, kalian. Alha kumut takatsur. Apa? Yaitu at-takatsur, bermegah-megahan, memperbanyak harta, memperbanyak anak, sampai pada tingkat yang kita sebutkan tadi, yaitu memperbanyak ilmu. Ya. Bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk bermegah-megahan. Yang satu supaya dikatakan miliuner, yang satu supaya dikatakan ulama, yang satu supaya dikatakan ya anggotanya banyak, kedudukannya tinggi. Ini yang banyak melalaikan manusia. Lupa akan akhiratnya. Lupa untuk apa dia itu diciptakan oleh Allah SWT. Lalai. Lupa kalau dirinya itu adalah hamba Allah. Sibuk. Ya. Di bulan Ramadan, bulan yang Allah padanya turunkan Al-Quran, bulan yang di situ banyak kejadian-kejadian istimewa seperti perang Badar dan banyak peperangan yang Allah berikan kemenangan kaum muslimin padanya. Ya. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala amalan seseorang. Bulan yang Allah bebaskan sekian banyak dari hamba-hamba Allah dari neraka. Bulan yang Allah padanya berikan ampunan, rahmat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, justru sebagian orang menjadikan ini momen paling enak untuk berdagang. Ya, sampai pada tingkat dia puasa nggak sholat itu ada. Ya, demikian. Ada juga yang sholat dan puasa, namun sholatnya asal-asalan, puasanya pun juga sekedar menahan haus dan dahaga. Ya, bukan puasa yang sesungguhnya. Puasa yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang, baik yang bersifat pandangan, pendengaran, hati, pikiran, dan yang lainnya. Puasa hanya sekedar yang kata Rasulullah, hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Puasa yang dia peroleh, bagian dari puasanya adalah haus dan dahaga serta lapar. Nah, ini puasa yang tidak memiliki arti. Dia cuma sekedar menunaikan kewajiban saja. Kemudian dia ikut sholat malam, cuma andalannya begadang saja. Nah, jangan. Harus bermutu puasanya. Harus memiliki nilai yang tinggi qiyamul lailnya. Tunjukkan bahwasanya kita semua ini adalah hamba Allah. Tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya, siap meninggalkan larangan-larangannya. Makna dari at-takatsur yaitu seseorang saling berlomba, saling membanggakan diri, ya, supaya dianggap manusia yang paling istimewa, manusia yang paling wah, walaupun harus meninggalkan perintah Sang Maha Perkasa. Nah, jangan, karena hal itu termasuk kata lalai. Ya, Allah itu diambil dari kata al-laghu, perkara yang sia-sia. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tinggalkan berbagai macam kesombongan, tinggalkan berbagai macam kecongkaan, tinggalkan
sekedar bermegah-megahan tanpa memiliki nilai ibadah. Sesuatu yang tidak ada padanya unsur pahala tinggalkan. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, yang itu juga nanti akan ditanya harta kita itu. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita belanjakan. Anak juga merupakan nikmat dari Allah. Bagaimana kita mendidik, tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, juga akan Allah tanya. Amanat yang Allah amanatkan kepada kita. Bukan sekedar punya anak selesai. Enggak, ada tanggung jawabnya. Karena apa? Kita memiliki anak, di antara tujuan kita adalah supaya dia menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya. Sukses. Ketika orang tuanya meninggal, pahala terus mengalir padanya. Begitu pula hal yang banyak membutakan manusia dari akhirat adalah hubbud dunia. Ya, gila akan harta. Cinta dunia, takut akan mati. Nah, oleh karena itu, marilah dengan ayat ini kita menjadi orang-orang yang sadar, bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Harta, kedudukan, anak-anak, dan yang lainnya. Jangan sampai perkara-perkara tersebut membuat kita itu lalai akan akhirat. Lalai akan mengejar kehidupan akhirat. Sehingga baru sadar tatkala yang namanya kematian itu mendatanginya. Seperti yang Allah sebutkan, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu ziarah. Allah sebutkan kata al-maut, kematian, dengan sebutan az-ziarah. Nah, orang itu kalau berkunjung menetap enggak? Enggak. Dia akan meninggalkan tempatnya. Sampai pada tingkat kuburan itu bukan tempat tinggal. Allah sendiri yang menyebutkan tempat kita berkunjung tatkala kita mati. Nah, di situ orang mulai sadar. Orang mulai mengerti. Ya, selama ini dia ini berbuat apa? Karena tatkala seseorang itu wafat, amalan soleh kalau dia orang baik yang akan mendampinginya. Ya, kemudian ya, siksaan akan mendampingi dia dan azab kubur itu benar adanya. Nikmat kubur juga benar adanya. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk kita baca setiap kali kita selesai tahiyat akhir. Ya. Untuk memohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Berlindung kepada Allah SWT dari yang demikian. Akan kami bawakan beberapa hadis yang berkenaan dengan perkara di atas. Yang pertama hadis Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Wa inna malahu min malihi thalathun. Harta bagi seorang hamba itu akan menjadi miliknya di 3 perkara saja. Selain dari 3 perkara ini bukan harta dia. Namun manusia selalu mengatakan kalimat yang di depan tadi, mali mali. Hartaku, hartaku.
Namun hakikatnya harta itu menjadi milik seseorang di 3 perkara saja. Di luar 3 perkara ini bukan harta dia. Ini Rasulullah yang menyatakan dalam riwayat Imam Muslim. Apa saja 3 perkara itu? Ma'akala fa'afna, yaitu harta yang dia makan lalu habis, itu harta dia. Ya, walaupun setelah itu keluar menjadi kotoran atau menjadi daging, itu harta dia. Yang pertama. Yang kedua, malabisa fa'abla, yaitu harta yang dia belikan pakaian lalu dia pakai kemudian pakaiannya usang. Nah, yang dimakan sama yang dikenakan itu harta dia. Kemudian yang ketiga, autasaddaqa faktana, yaitu harta yang dia sedekahkan lalu disimpan sebagai nilai sedekah, yang pahalanya dia memperoleh dengannya sebagai simpanan atau bekal di hari akhir, termasuk bekal dalam alam kubur. Nah, selain dari 3 itu bukan harta dia. Begitu meninggal, walaupun sudah susah payah kerja 24 jam nggak ada henti, tiap hari katakan, kalau sudah meninggal sudah bukan milik dia lagi, menjadi harta warisan. Atau dia belum meninggal, yang makan si jago merah, ya, kebakaran, bukan harta dia. Nah, maka harta dia itu cuma 3 itu saja tadi, yang dia makan, yang dia pakai, sama yang dia sedekahkan. Itu harta seseorang. Yang lain bukan. Maka itu perlu kita pikirkan. Ya, untuk apa kita gunakan harta kita? Nah, demikian, bahkan naudzubillah min dzalik, setelah menjadi harta warisan bukan kebahagiaan bagi anak turunannya. Ada yang sampai saling bunuh antara adik dan kakak, ada. Ya, ya. Nggak perlu disebutkan karena di alam nyata sudah banyak yang tahu. Ya, media massa banyak cerita tentang itu. Ya. Bahkan sampai naudzubillah min dzalik rela berbuat syirik pakai dukun untuk nyantet saudaranya. Nah, kalau masalah santet Banyuwangi masya Allah cukup terkenal. Ya, nah, demikian ikhwan fillah wa akhwati fillah, arsadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah SWT meridainya, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yadba'ul mayyit thalathatun fayarji'u isnain. Ya, fayarji'u isnan, akan mengikuti jenazah itu 3 hal. 2 kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, akan tetap bersamanya 1 saja. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh, akan mengikut ngantar jenazah ini keluarganya, hartanya dan amalannya. Ya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, keluarganya dan hartanya akan meninggalkan dia, pulang, enggak tetap tinggal di sana. Kemudian wa yabqa amaluhu, dan yang tetap bersama dia adalah amalannya, amalan baik maupun amalan buruk. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan riwayat yang sahih, karena rijalnya rijal Bukhari Muslim, dari hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam wa tabqa minhu itsnan, al-hirsu wal amal. Anak Adam itu akan semakin tua dan dia akan mengalami ketuaan, tetapi 2 hal dalam dirinya akan tetap ada dan bersama dengan dia, ya, yaitu keserakahan dan angan-angan. Awalnya muda, menua, ya, usianya itu semakin berkurang dan akan meninggalkan dia apapun. Tetapi karena dia sudah
laleh, alhaakumut takatsur, meleka-lekan kalian wahai yang sifatnya buruk, ya, bermegah-megahan, bangga-banggaan, banyak-banyakan, tetap bersama dia walaupun sudah tua renta bau tanah, ya, bahkan nafasnya pun sudah dibantu oksigen, ya, pakai begini. Tetapi yang namanya al-hirsu wal amal itu tetap ada. Apa? Keserakahan dan angan-angan. Nah, yang seharusnya segera bertobat, memohon ampun, tetap kembali kepada hadis yang di awal tadi. Mali, 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 hartaku, hartaku. Nah, walaupun sudah zurtumul maqabir. Nah, itu baru berhenti. Kalau sudah makan tanah, kematian menjemputnya, maka dia baru sadar. Ingat, annal barzakha darun maksudun minha an-nufudu ila daril baqiyah. Id anna Allah sammahum zairin walam yusammihim mukimin. Kalimat hingga kalian mengunjungi kuburan menunjukkan bahwasanya alam barzah, ya, alam penantian sebelum datangnya hari kiamat, setelah alam dunia, itu hanyalah tempat persinggahan. Seseorang cuma singgah saja, bukan tempat yang dimaksud untuk seseorang itu tinggal selamanya. Sebagian orang ketika ini dan itu mendingan mati, nggak selesai masalahnya, nggak. Ya, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, enggak. Kematian bukanlah hal yang menyatakan berhentinya sesuatu, enggak. Makanya disebutkan dengan kalimat ziarah, kunjungan, ya, ke tempat itu yang selanjutnya akan pindah kepada alam akhirat. Sehingga dipastikan kuburan itu bukanlah tempat yang sesungguhnya bagi seseorang. Walaupun di sana ada kenikmatan dan di sana juga ada padanya azab. Dengan ini, jika kita ingin sadar, kita juga diingatkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengingat mati. Ya, karena jika seseorang itu mati, amalannya terputus kecuali 3 perkara, ya, sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakannya, serta ilmu yang bermanfaat. Usahakan 3 perkara ini, kita selalu usahakan dan usahakan. Maka yang belum menikah, carilah wanita yang solihah, supaya beliau bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, berat tugas mendidik anak itu. Kewajiban bagi para ibu. Ayah mencari nafkah. Nah, jika sama-sama mencari nafkah, ya sudah. Alhaakumut takatsur. Nah, anak yang diperoleh pun berat untuk dijadikan anak yang soleh. Akan melihat bagaimana orang tuanya itu juga menjadi teladan. Maka hati-hati, waspadalah, jangan termasuk dari kategori orang-orang yang lalai seperti yang disebutkan dalam ayat. Ayat ini sifatnya umum. Baik muslim, mukmin, kafir, munafik, fasik, semuanya diajak bicara. Ya, semuanya masuk di dalamnya. Wal muradu bi ziyaratil maqabir intihaul ajal. Yang dimaksud dengan ziarah kubur di sini adalah berakhirnya usia dan dikuburkan seseorang setelah kematian. Kemudian setelah itu dibangkitkan untuk kepada perkara yang telah kita sebutkan, al-hisabu wal jaza,
perhitungan dan pembalasan. Maghrib jam berapa? Jam 3 ya? Kurang 3 menit. 10 menit berarti kita 3 menit lagi. Insya Allah sisanya kita sampaikan di khutbah Jumat saja. Ya, jadi judulnya khutbah Jumatnya nanti ya masalah akhir dari surat At-Takatsur. 6. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah SWT, baginda Nabi Muhammad SAW juga telah melarang untuk seseorang itu masuk dalam kategori orang-orang yang laleh, yang binasa. Hadis-hadisnya sangat banyak tentang perkara ini. Di antaranya yang kita telah sebutkan tadi tentang perkara harta. Maka Allah ingatkan dengan kalimat setelah hatta zurtum maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Lihat, Allah ulangi kalimat kalla itu sampai 3 kali. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Kemudian jangan begitu. Ya. Di atas tadi kelalaian-kelalaian tadi Allah peringatkan, bukan sekali peringatan. Sebetulnya sekali saja cukup. Jangan begitu. Tapi enggak. Allah justru menyebutkannya sampai 3 kali. Kalla, summa kalla, tambah lagi kalla. Ya. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Kemudian baru Allah sebutkan, ya, saufa ta'lamun, pasti tidak boleh tidak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Akibat kelalaian seperti apa? Akibat orang perhatian seperti apa? 2 hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Ya, pasti kamu akan mengetahuinya. Maka jangan begitu. Kembali isyarat kepada apa? Alhaakumut takatsur. Jangan kalian terlalaikan untuk lomba-lomba memperbanyak harta, menaikkan kedudukan, memperbanyak anak, dan hal-hal yang membawa kepada kesombongan. Lau ta'lamuna ma amamakum ilman yasulu ilal qulub. Andai saja kalian mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya, apa yang akan kamu alami dengan pengetahuan yang sampai ke hati. Ya, yaitu ilmu yakin yang benar-benar pasti, tidak ada keraguan lagi. Seorang mukmin itu bukan hanya di lisan saja. Seorang mukmin bukan di amalan anggota badan saja, tetapi juga iman itu adalah keyakinan hati, meyakini dengan seyakin-yakinnya kebenaran apa yang Allah kabarkan, kebenaran apa yang baginda Nabi SAW beritakan, apa saja, masuk akal ataupun tidak, wajib untuk mengimaninya. Itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Dan dia akan yakin tatkala sudah zurtumul maqabir, ya, sudah ziarah kubur. Ditambah lagi semakin tambah yakin kalau sudah Allah bangkitkan. Demikianlah yang kita bisa sampaikan, insya Allah, tentang la tarawunnal jahim akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil menunggu buka, perbanyaklah berdoa.
Ya, adapun doa menjelang berbuka itu riwayatnya lemah. Yang sahih adalah mustajab dikabulkannya doa selama dia berpuasa. Ya, jadi doa yang mustajab itu selama dia berpuasa, itu riwayat justru yang sahih. Yang menjelang berbuka riwayatnya lemah. Nah, sehingga baik menjelang berbuka ataupun yang lainnya, ketika berpuasa hendaknya banyak-banyak berdoa, itu waktu yang mustajab. Nah, lebih baik hadisnya sudah sahih, waktunya lebih lama. Nah, demikian.